Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat, kuat, dan tetap semangat. Serta tentunya hidup kita semakin sempurna di dalam Tuhan. Hari ini saya mau share firman Tuhan dengan tema ikut Tuhan harus bayar harga. Saya bacakan firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini Tuhan pilih kita menjadi anak-anaknya, harus kita bersyukur. Karena bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Itulah kata firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan memilih kehidupan kita, saya percaya ada rancangan Tuhan yang Tuhan sudah letakkan dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus masuk di dalam setiap rancangan Tuhan. Lalu setelah itu kita harus mengikut Tuhan dengan benar. Kenapa saya katakan dengan benar? Sebab ada orang yang mau mengikut Tuhan, tapi dia hanya mau mengikut kalau Tuhan menolong, hanya mau mengikut kalau masalahnya terselesaikan, hanya mau mengikut kalau usahanya diberkati saja, dan lain sebagainya. Semua hal-hal yang indah, semua hal-hal yang enak saja. Lalu ketika ada masalah, ada pergumulan, mulai berpikir, apakah Tuhan masih sayang dengan saya atau tidak? Nah, hal ini berbahaya kalau ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Sebab ikut Tuhan, kita harus rela untuk berkorban, saudara. Ikut Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah, tapi tidak juga sulit. Ketika kita mau mengikut Tuhan dengan benar, maka Tuhan akan memampukan kita untuk hidup ikut Tuhan dengan baik juga. Nah, Alkitab yang kita baca tadi jelas mengatakan, siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Ini membuktikan bahwa ada harga yang harus kita bayar, saudara. Ketika kita mau mengikut Tuhan, saat hidup kita diberkati oleh Tuhan, saat hidup kita mengalami kesukaan, mengalami kebaikan, saudara bersyukur untuk hal itu. Tapi ketika Tuhan memproses kehidupan kita, kita pun harus bisa bersyukur akan hal itu, saudara. Sebab itu bagian dari mengikut Tuhan yang harus kita jalani untuk memurnikan kehidupan saudara dan saya. Saya percaya kemurnian kehidupan tidak ada dalam kenyamanan hidup, saudara. Sebab kebanyakan orang saat kehidupannya nyaman, dia lupakan Tuhan, saudara. Saat kehidupannya baik-baik saja, dia akan mengingat akan Tuhan. Diajak ke gereja aja kadang-kadang lupa, saudara. Atau enggak mau, saudara. Tapi saya mau sampaikan hari ini, kita harus bisa bayar harga ketika kita mau ikut Tuhan dengan benar. Ketika Tuhan memproses kehidupan kita, pandanglah itu sebagai cara Tuhan untuk memurnikan kehidupan kita. Pengiringan kita kepada Tuhan dimurnikan saat kita masuk dalam proses demi proses dalam kehidupan ini. Dan sejujurnya, saudara, proses yang Tuhan izinkan terjadi, entah itu lewat kesusahan, sakit, penyakit, penderitaan sekalipun, saudara, kalau kita memandangnya dengan benar, maka kita akan menemukan Tuhan di situ. Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan izinkan semuanya itu untuk memurnikan hidup kita, memurnikan karakter kita. Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Semakin banyak kita menyangkal diri kita, memikul salib Tuhan yang Tuhan izinkan, maka hidup kita akan semakin banyak mengalami pembaruan demi pembaruan.
Karena Tuhan mau hidup kita semakin hari, semakin sempurna dengan Dia. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah selalu ketika kita mengikut Tuhan, tidak selalu jalan kita mulus. Tidak selalu juga jalan kita penuh penderitaan. Namun kalau Tuhan izinkan ada banyak penderitaan dalam kehidupan kita, lihatlah sebagai bagian bentuk kasih Tuhan memurnikan kehidupan kita. Saya berdoa kita semuanya dimampukan untuk mengikut Tuhan dengan benar, tetap sabar dalam penderitaan, dalam kesusahan, tetap semangat. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita semua. Doa saya menyertai saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.